Mata batin merupakan bagian dari batin yang paling dalam atau biasa disebut juga dengan perasaan dalam hati. Biasanya mata batin ini dikaitkan dengan kemampuan melihat suatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Tak heran jika mata batin erat hubungannya dengan suatu hal yang gaib dan tak kasat mata. Dalam Islam, mata batin berkaitan dengan ilmu tasawuf, tidak lain karena mata batin berhubungan dengan hati. Tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin yang dapat melihat suatu hal yang tidak umum dilihat oleh sebagian besar orang. Terbukanya mata batin bisa terjadi pada orang yang memiliki perjalanan spiritual yang baik. Dapat dikatakan bahwa terbukanya mata batin adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Anda bertanya, apakah mata batin bisa terbuka bahkan bagi orang biasa? Berdasarkan pandangan Islam, cara membuka mata batin bisa dilakukan dengan membersihkan hati dengan hati yang bersih dari dosa, rasa iri, dengki, dan berbagai sifat buruk lainnya. Ada kemungkinan mendapatkan anugerah mata batin yang terbuka. Pada video kali ini, Kang Ujang Bustami akan menjelaskan bagaimana cara membuka mata batin. Namun sebelum lanjut videonya, kami ingatkan kepada kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ayo sama-sama bangun channel ini supaya bisa memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Kang Ujang Bustami akan mengijazahkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara kita untuk membuka mata batin kita untuk para pemula. Kadang orang penasaran dengan adanya tentang dunia gaib yang sudah jelas-jelas bahwasanya Allah juga menciptakan sesuatu yang lain seperti gaib dan cara mendeteksi ataupun kita masuk ke dalamnya alam gaib. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk para pemula, langkah awal yang harus kita lakukan adalah meditasi. Ketenangan batin kita, hati kita, biasanya untuk para pemula lakukan malam hari sekitar jam 12 malam ke atas. Kalau bisa didampingi ahlinya. Karena kalau kita berbicara dengan gaib itu bahaya. Ketika kita tidak didampingi dengan ahlinya, maka kita akan terbalik. Kita menjadi gila, depresi, dan yang lain sebagainya, kata Ujang Bustami. Oleh karena itu, untuk cara-cara bagi pemula saja. Yang pertama, kita konsentrasi, duduk sila dan tangan lurus ke depan dengan telapak tangan menghadap ke atas dengan posisi badan yang tegak. Kemudian, berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melaksanakan itu semua. Ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat selesai, sama berdoa kepada Allah. Yang kedua, duduk sila dengan tangan lurus ke depan dengan telapak tangan menghadap ke atas dengan posisi badan yang tegak dan mata terpejam. Dengan konsentrasi penuh antara pikiran sama hati, semua menjadi satu. Yang pertama, bacalah 2 kalimat syahadat dengan tahan nafas. Yang kedua, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan tahan nafas. Dan yang ketiga, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tahan nafas. Dan yang keempat, membaca ya Abdul Jabbar sebanyak 7 kali dengan tahan nafas. Dari kalimat syahadat, sholawat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan juga ya Abdul Jabbar itu semua 7 kali dan semua masing-masing tahan nafas. Kemudian yang 7 kali tadi dilakukan sampai dengan hitungan 100 kali. Kemudian yang terakhir, dengan konsentrasi penuh dan pejamkan mata, cukup dibaca kalimat ya Abdul Jabbar saja. Ketika membaca ya Abdul Jabbar harus di dalam hati, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan mata batinnya. Setelah nanti sama Allah diijabah, kita akan bisa menembus alam gaib dan juga kita akan melihat suasana alam gaib. Tetapi semua itu atas izin Allah dan itu dilakukan terus-menerus secara istiqomah, dawam. Lakukan setiap malam, lakukan selama sebulan.
Nanti sebelum 1 bulan, ketika seminggu ke depan, nanti akan muncul gerakan. Ketika ada respon tangan itu bergerak, berarti itu sekitar 60%. Kita akan bisa mendapatkan kesuksesan dari yang sudah kita lakukan tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwasanya manusia tidak akan bisa melihat jin, dan jin bisa melihat kepada kita dari tempat persembunyiannya mereka. Akan tetapi illa bisultan, dengan izin Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Itulah ulasan tentang penjelasan Kang Ujang Bustami, cara membuka mata batin untuk pemula. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan supaya kalian semua dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kau menjadi lelaki soleh, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintailah agama Islam ini, cintai Al-Quran, cintai hadis Nabi, cintailah petunjuk lurus ini. Kau hidup di era ini, insya Allah kau menjadi lelaki soleh, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintailah agama Islam ini,